Halo semuanya, selamat pagi. Saat ini kita baru saja tiba di salah satu tempat doa yang cukup terkenal, tempat penampakan Bunda Maria, Madonna della Rivelazione. Ayo kita masuk dan kita berdoa bersama-sama. Tempatnya di atas sana. Ayo. Ya, saat ini kita sudah berada di salah satu tempat penampakan Bunda Maria, namanya Grotta della Madonna. Ayo kita masuk sama-sama, kita berdoa sebentar. Kemudian kita lihat-lihat tempat penampakan di sini seperti apa ya. Pada tanggal 12 April 1947 di musim semi di kota Roma, setelah Perang Dunia Kedua, Bunda Maria menampakkan diri kepada seorang anti-Katolik yang ingin membunuh Paus bernama Bruno Cornacchiola. Dia adalah seorang tentara dan supir tram bersama ketiga putranya, Isola, Carlo, dan Gianfranco yang masih kecil. Jadi tempat ini adalah salah satu tempat penampakan yang cukup terkenal di kota Roma. Jadi kisah singkatnya adalah di tempat ini dulunya ada satu gua di situ. Nanti kita lihat. Ada seorang bapak yang sangat membenci Paus dan gereja gitu. Namanya Pak Bruno. Dia punya, kalau tidak salah, 3 anak ya, kalau tidak salah ingat ya. Lalu kemudian salah satu anaknya menendang bola, lalu bolanya terpental masuk ke dalam lubang gua itu. Lalu ketika mau ambil, si anak itu melihat sosok perempuan berjubah baju putih dan ada bagian yang berwarna hijaunya. Nanti kita lihat modelnya seperti apa. Lalu Bunda Maria itu mengatakan bahwa saya adalah Madonna della Rivelazione, Bunda Maria dari pewahyuan. Kemudian setelah itu ada serangkaian mujizat terjadi ya. Bunda Maria ingin menunjukkan kepada bapak ini bahwa dia adalah Madonna della Rivelazione. Dan salah satu isi penampakan dari Bunda Maria ini adalah diminta untuk dibangun sebuah tempat untuk menghormati Bunda Maria di tempat penampakan ini. Lalu yang kedua adalah dia harus lebih menghormati Injil, mewartakan Injil, fokus pada katekese atau pewartaan Injil dan juga pastoral. Lalu yang ketiga adalah dalam menghormati para imam. Nah, mengapa saya cerita ini? Karena saya pernah bertemu sama ketiga anaknya ini. Anak-anaknya sudah orang tua semuanya. Ketemu, kami pernah makan bersama. Saya pernah ke rumahnya, lalu pernah melihat tempat penampakan baik di rumah maupun di sekitar ini gitu, secara mendetail karena dijelaskan langsung oleh anak-anaknya ya. Nah, saya tidak tahu persis ada anak-anaknya atau tidak, tetapi kita bisa lihat sama-sama secara umum tempat ini seperti apa ya. Ayo ikut saya. Karena ketinggalan kereta, mereka memutuskan untuk duduk sejenak di Via Laurentina alle Tre Fontane. Di sana, Bruno mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan pidato yang harus disampaikan pada hari berikutnya dengan tema Maria tidak perawan dan bernoda. Ini sering dikunjungi oleh banyak umat dari berbagai macam tempat. Salah satunya adalah Bapak Ignatius Jonan pernah berkunjung ke sini. Ketika Bruno sedang menulis ide-idenya tentang Maria, anak-anaknya yang sedang bermain bola berteriak, "Bolanya hilang!" Mereka pun mencari dan masuk ke dalam gua yang gelap. Dia melihat anak-anaknya berlutut dengan tangan di dada sambil berbisik menghadap ke tembok. Mereka berkata, "Ibu yang cantik," berulang-ulang. Bruno berusaha untuk menggendong dan menggerakkan anak-anaknya tetapi tidak bisa. Ini kapelnya. Nanti kita akan masuk ya. Mereka seakan-akan seperti patung dan hanya berbicara, "Ibu yang cantik." Tidak lama kemudian, dia melihat seorang wanita cantik berkerudung hijau tanpa alas kaki berdiri di atas sebuah batu. Ada Alkitab di tangan kanannya
jubah hitam imam di tanah di dekat salib yang hancur. Bau wangi memenuhi gua itu. Ini adalah gua aslinya, yang tempat penampakan itu. Di dinding-dinding batu ini tertulis nama-nama, di mana orang-orang mengalami mujizat, penyembuhan, keselamatan, doanya dikabulkan oleh Bunda Maria. Dan kelihatan beda-beda ukurannya, berarti banyak orang ya, dengan foto-foto juga. Nanti kita lihat ya sebentar. Penampakan Bunda Maria terjadi beberapa kali, termasuk di rumahnya Pak Bruno. Hingga pada akhirnya, dengan bantuan seorang pastor, keluarga Bruno Cornacchiola masuk kembali ke gereja Katolik. Rumahnya dan gua tempat penampakan selalu dipenuhi peziarah dari mancanegara hingga hari ini. Nah, di sini tepat Bunda Maria berdiri. Tetapi karena tempat ini, gua ini begitu sempit, makanya patungnya dipindahkan ke dalam sebelah sana. Yuk kita lihat lagi. Ini aslinya di atas ini penuh dengan tongkat atau juga kursi roda digantung gitu ya. Tapi sudah dibersihkan ini. Tempat ini jadi rapi malah. Bukit ini dalam sejarahnya adalah tempat sampah. Jadi gitu, tempat sampah, tempat orang-orang yang homeless, tempat para pelacur tinggal di sini, di belakang ini memenuhi tempat ini. Kemudian setelah terjadi penampakan di sini, kemudian tempat ini dibuat menjadi tempat ziarah sesuai dengan permintaan Bunda Maria pada saat itu. Nah, saya bersyukur sekali karena kebetulan saya pernah bertemu ketiga anaknya yang sudah berusia tua ini dan makan bersama-sama dengan anak-anak dan cucu-cucu Pak Bruno. Ketika ditanyakan seperti apa rupa Bunda Maria yang kalian lihat pada saat itu, mereka langsung terharu dan dengan mata berkaca-kaca. Mereka berkata, Bunda Maria tidak bisa dilukiskan kecantikannya. Kata-kata tak bisa mengekspresikan keindahan Bunda Maria. Kami tidak tahu mau berkata apa lagi hingga hari ini. Syukurlah rahmat panggilan tumbuh subur di dalam keluarga ini. Dan rumah mereka yang besar disumbangkan bagi karya pastoral dan pelayanan untuk para imam. Kami, beberapa pastor Indonesia, pernah berkunjung dan merasa gembira karena boleh ikut merasakan sukacita penampakan bersama dengan keluarga bahagia ini. Semoga peristiwa penampakan ini juga ikut menguatkan iman kita sebagai umat Katolik. Dan jangan lupa kita tetap memohon bantuan Bunda Maria di dalam iman dan juga di dalam keseharian hidup kita.
Jadi Pak Bruno ini sebelum meninggal dia mendirikan satu kongregasi atau tarekat khusus para suster yang berfokus pada karya pewartaan atau katekese gitu ya. Ya, demikianlah kunjungan kita di tempat penampakan Bunda Maria, Grotta della Madonna della Rivelazione. Kalau misalnya teman-teman mau berkunjung ke Roma, lalu punya waktu, bisa datang berdoa di sini. Saya lupa persis jam-jam berapa ya, tapi nanti ada di dalam videonya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini. Semoga berguna untuk kita dan lebih-lebih untuk menambah semangat doa dari teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berdoa, dan doakan kami. Sampai jumpa.